Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan kami ingin menjelaskan mempresentasikan sistem informasi manajemen gereja atau BPT 1. Dan di kelompok kami ini beranggotakan dengan saya sendiri, Muhammad Fahri dengan NPM 2023 4350 2160. Nama saya Maura Zara, NPM 2023 Nama saya Amelia Zahra dengan NPM 2023 Nama saya Jonathan dengan NPM 2023 Saya Agil Fajar Maulana dengan NPM 2023 Saya Stefan Nicholas Arakian dengan NPM 2023 Saya Syahril Ma'arif dengan NPM 2023 4350223. Oke, lanjut kita langsung mempresentasikan dari saudari Amel. Di sini saya akan menjelaskan tampilan login dari HKBP Depok 1. Di bagian halaman depan ini ada tampilan login yang memiliki dua akses, yaitu login dan sign up. Sign up digunakan buat kalau misalkan jemaat belum mempunyai akun. Nah, di halaman sign up kita bisa mengisi nama, email, dan password untuk membuat akun. Contohnya, misalkan Stephen. Mengisi email, dan mengisi password. Setelah itu bisa langsung sign up. Setelah data berhasil dibuat, bisa kembali ke halaman login untuk mencoba login sebagai jemaat, mengisi email yang sudah dibuat, dan mengisi passwordnya. Setelah itu bisa langsung login. Setelah login berhasil, langsung ditampilkan ke sejarah-sejarah dari HKBP Depok 1. Di halaman dashboard juga terdapat form kehadiran jemaat, infak dan donasi, pengajuan layanan, dan laporan keuangan. Setelah itu kita bisa login ke akun admin, mengisi email admin dan password admin. Setelah itu setelah berhasil login, langsung masuk ke dashboard dari admin. Di dashboard admin, fitur-fiturnya lebih banyak daripada di dashboard jemaat yang tadi ya. Di akun admin ini ada data jemaat, data inventaris, data sintua atau pengurus, absensi, keuangan, permohonan jemaat, report jemaat, sampai report keuangan. Setelah itu bisa waktu di sini ada menu data jemaat. Pada menu data jemaat, admin dapat mengelola seluruh data anggota gereja. Di halaman ini itu berisi informasi, ada ID, nama, alamat, UIJK, status, nomor telepon,
jenis kelamin dan tanggal lahir, serta ada 3 fitur utama di atas ini, yaitu ada di data jemaah, edit, dan delete. Kita coba untuk edit. Coba ini Muhammadnya dihilangin jadi Rapli aja. Terus simpan. Nah, di sini datanya bisa langsung diperbarui. Tujuan dibuatnya fitur ini untuk mempermudah juga admin dan terorganisir juga jadinya data-datanya. Terus ada data Sintua. Data Sintua ini admin juga dapat mengelola pengurus atau pelayan gereja. Di sini ada informasi tentang pelayan gereja, ada nik pelayan, nama pelayan, jabatan, BIJK, dan nomor telepon, serta ada 3 fitur utamanya juga. Di sini ada di data Sintua, edit, dan delete. Coba kita tambahin data pelayan. Misalkan namanya nih, di sini kita isi nicknya dulu, terus nama pelayannya. Coba Amelia. Datanya di sini kita bisa pilih ketua jemaat, terus IJK-nya pilih. Nah, terus di sini nomor teleponnya. Terus ada status juga, statusnya aktif dan simpan. Nah, jadi di sini langsung ada nama pelayan yang tadi kita data, Amelia, jabatannya ketua jemaat, IJK-nya Nazaret, dan nomor teleponnya ini. Fitur ini dibuat agar membantu gereja dalam mendata struktur kepengurusan dan memudahkan proses administrasi. Selanjutnya ada data inventaris. Di data inventaris ini terdapat kode barang, nama barang, lokasi, jumlah, dan kondisi. Di data inventaris ini ada 3 fitur. Yang pertama ada add data inventaris, yang kedua ada edit, dan yang ketiga ada delete. Coba kita add data inventaris dulu. Setelah kita klik add data inventaris, ada ID kode barang. Kita masukin ID kode barang. Dan nama barang inventaris misalnya kayak speaker. Jumlah barang yang kita perlu 2. Terus kondisi barangnya rusak. Dan lokasi barang itu di aula utama. Terus kesimpan. Data inventaris berhasil disimpan dan muncul di nomor ketiga ada speaker. Dan kedua kita akan edit. Coba kita edit yang kursi. Edit. Kita mau ganti jumlah barangnya jadi 4 aja, bukan 7. Jadi 4, terus kita simpan. Dan kondisinya baik, tetap baik, simpan. Misalnya kita mau delete yang speaker, atau misalnya delete itu digunakan untuk kita barangnya tidak sesuai atau salah menginput nama barang, kita bisa delete. Klik yes, barangnya berhasil dihapus. Lanjut dari kita lanjut ke absensi. Nah, di absensi ini kita ada
disuguhkan dengan tabel absen yang terdiri dari ID, tanggal, nama jemaat, WJK, dan kategori. Nah, untuk di kategori ini, dia itu membagi jemaat menjadi 2 golongan atau kategori jemaat mengisi absen untuk ibadah, yaitu tamu dan juga anggota jemaat. Nah, ketika nama dan WJK terdaftar di data jemaat, maka dia akan terdaftar menjadi anggota jemaat. Tapi ketika tidak terdaftar, maka dia dikategorikan menjadi kategori tamu. Nah, lanjut kita ke dashboard jemaat. Lanjut langsung ke dashboard jemaat. Nah, di dashboard jemaat di sini kita ada fitur absensi atau form kehadiran. Nah, di jemaat ini kita bisa mengisi kehadiran ketika dia hadir untuk beribadah. Di dalamnya jemaat itu bisa ngisi nama dan WJK sebagaimana sebelumnya. Jika terdaftar nama berarti dia akan menjadi anggota jemaat. Coba misalkan nama lengkapnya Jonathan. Lalu WJK-nya Kapernaum. Nah, berarti kalau misalkan itu sebagai anggota jemaat, berarti di situ terdaftar sebagai anggota jemaat. Kalau semisalnya bukan anggota jemaat, misal Stephen Nicholas. Ya, lalu WJK-nya Roma. Nah, dia akan menjadi kategori anggota tamu. Oke. Lalu kita lihat dari tabel absensi. Ke absensi. Nah, di situ dari situ udah mulai terdaftar. Misalnya tadi yang kita isi itu Stephen Nicholas, itu dia WJK-nya Roma dan dia itu sebagai tamu. Nah, sedangkan kenapa si Jonathan itu sebagai anggota, karena kita udah kita daftarin sebagai anggota jemaat di AKBP Depok 1. Nah, kita udah isi daftarnya. Nah, di bawah itu di bawah itu dia ada beberapa orang yang sebagai tamu dan beberapa orang sebagai jemaat. Di sini kita lanjut ke fitur keuangan. Fitur keuangan kita ada 2, ada yang POV dari admin dan jemaat. Sini saya mau ngejelasin dari POV admin dulu ya. Pada POV admin ini dapat mengelola seluruh transaksi keuangan gereja, baik pemasukan maupun pengeluaran. Bagian atas terdapat ringkasan saldo, total pengeluaran, dan sisa saldo, sehingga kondisi keuangan dapat dipantau secara cepat. Di bagian tengahnya terdapat tabel yang menampilkan riwayat transaksi, meliputi tanggal, jenis transaksi, masuk atau keluar, sumber atau keperluan, jumlah, dan keterangan. Data ini berfungsi sebagai pencatatan seluruh aktivitas keuangan gereja. Nah, di bawah tabel ada beberapa tombol, yaitu masuk untuk menambahkan data pemasukan, keluar untuk mencatat pengeluaran, edit untuk mengubah data transaksi, dan delete untuk menghapus data apabila terjadi kesalahan input. Coba Ril, di tombol masuk dinamain ini Jojo. Kategorinya operasional kali ya, operasional. Apa setelah lah. Donasi nominalnya 200 boleh ke 150.
Nah, ada tuh donasi. Nah, terus coba yang edit. Ganti itunya jadi 250 yang nominal. 200.000. Edit ya. Kalau keluar dicetin keluar itu tombol keluar. Namanya Stephen. Oke. Nah, terus selanjutnya pada bagian bawah ini terdapat grafik ringkasan yang menampilkan total infak masuk, total donasi masuk, dan total pengeluaran. Grafik ini membantu admin melihat perbandingan pemasukan dan pengeluaran secara lebih mudah sehingga proses monitoring keuangan menjadi lebih efektif. Nah, di sini jemaat juga bisa mantau pemasukan, pengeluaran, dan saldo dari keuangan gereja. Jadi bukan admin gerejanya aja yang bisa mantau, jemaatnya juga bisa. Kalau untuk POV dari jemaatnya, itu yang infaknya bisa kiri. Nah, ini kita masuk POV dari infak jemaatnya ya. Coba Ril masukin namanya. Dio siapa ya? Nominal 100. Nah, kita lihat buktinya ada nggak? Tuh ada. Selanjutnya itu kita ke fitur pengajuan layanan. Di pengajuan layanan ini terdapat nama keluarga atau jemaat, WJK, jenis kegiatan, tanggal dan jam, alamat lengkap, dan tabel yang berhasil disubmit. Kita coba tes di nama keluarganya itu namanya misalkan Jonathan. Di WJK-nya itu misalkan Jordan. Dan jenis kegiatannya untuk penghiburan. Dan tanggal jamnya ini bisa kita ubah sebisa kita, dan kita coba di tanggal 10. Jamnya bisa kita ubah juga, misalkan kita ubah ke jam 10.30. Untuk alamatnya bisa kita isi dengan Jalan Jembatan Serong. Untuk RT 04, nomor 13, RT 04, RW 02. Setelah itu kita bisa kirim pengajuan. Untuk tabel pengajuannya itu masih pending karena harus di ACC oleh admin ya. Sekarang kita coba ke fitur admin ya.
Di fitur admin ini terdapat namanya seperti yang tadi yang kita isi di fitur jemaatnya. Di fitur admin ini kita bertujuan untuk meng-ACC jadwal-jadwal yang kita tentukan sesuai Sintua yang bisa hadir dalam kegiatan tersebut. Coba kita setujui yang Jonathan tadi. Setelah disetujui, jadwalnya akan di ACC dan bisa juga dijalankan sesuai dengan jadwal tersebut. Kita kembali ke fitur jemaatnya lagi, dan di jemaatnya itu bisa kita lihat setelah di ACC bisa dijalankan sesuai dengan jam-jamnya dan tanggalnya. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya yaitu report. Di sini report ada 4 report ya. Ada report jemaat, report Sintua, report inventaris, dan report keuangan. Report ini seperti mencetak data yang ada di report yang dimaksud. Misalnya report jemaat, dia akan mencetak data jemaat. Ketika report Sintua, dia akan mencetak data Sintua. Begitupun juga data inventaris. Report inventaris akan mencetak daftar dari data inventaris. Begitupun juga report keuangan. Kita contohkan salah satunya. Kita akan mencetak report jemaat atau keuangan aja ya. Di sini kita bisa mengatur PDF atau Express Document Writer atau fax, OneNote atau OneNote Windows 10. Karena biasa kita PDF, ya kita jadikan PDF. Page setup. Di sini bisa mengatur ukuran kertas. Ada A4, A3, A5, B5, legal serta invoice. Dan ada juga nih pengaturan selanjutnya. Ketika sudah selesai untuk mengatur, kita tinggal print. Kita menunggu progresnya. Dan file tersebut akan tersimpan langsung ke penyimpanan. Tinggal kita namakan nama file tersebut. Misalnya keuangan tanggal 7 Juli. Oke. Simpan. Dan sudah tersimpan, dan kita cek apakah ada data tersebut. Ya, langsung ada dan tercetak 7 Juli. Kita pencet dan akan berhasil dari data keuangan hari ini. Oke, sekian terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Cakep.